Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 120 dijelaskan wa qalillahi ta'ala inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah ummah qanitan lillah, hanifa, yang hanif ya, walam yaku minal musyrikin, dan dia tidak termasuk ke dalam orang-orang yang musyrik. Kemudian di dalam ayat yang lain masih berhubungan dengan yang ke-59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini kita harus mengikuti sifat ya, mengikuti jejak bapaknya para nabi ya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, di mana dijelaskan di dalam ayat ini beliau adalah sebagai ummatan qanitan. Ummatan yang dimaksud di sini adalah qudwatan wa imaman mualliman lil khair. Qudwah bisa juga dijadikan sebagai pemimpin, contoh ya, bisa dijadikan sebagai contoh. Wa imaman, dan imam, muallimanil khair, dan pengajar atau muallim. Ummatan di dalam ayat ini maknanya adalah qudwatan wa imaman, dan dia sebagai seorang imam. Wa mualliman lil khair, dan sebagai guru yang baik. Kemudian dijelaskan qanitan, diambil dari kata al-qunut. Qunut ini adalah dawamut ta'ah, jadi senantiasa taat pada Allah. Dawam ya, dawam itu taat terus menerus. Hanifan, hanif itu adalah yang lurus, selalu menghadap wajah Allah, dan juga berpaling dari selain Allah. Jadi hanif itu selalu mengharap wajah Allah dan dia berpaling dari selain Allah. Kemudian di dalam ayat ini dijelaskan walam yaku minal musyrikin. Walam yaku ini asalnya adalah walam yakun. Yakun ya, walam yakun. Jadi ambil dari kata apa? Kana yakunu kaunan. Kemudian ada lam, maka ini jadinya jazm. Jadi walam yakun. Kemudian untuk mempermudah, maka nunnya dibuang, maka menjadi walam yakun. Minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim ini adalah bukan termasuk orang-orang yang musyrik, dan beliau ini memisahkan diri, tidak termasuk dengan orang-orang musyrik, baik hatinya maupun lisannya dan badannya, benar-benar mengingkari ya, benar-benar berpisah dengan kemusyrikan, perbuatan syirik, benar-benar mengingkari semua perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Kemudian di dalam surah Al-Mu'minun 59, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun,
yaitu la ya'buduna ma'ahu ghairu. Mereka tidak beribadah kepada selainnya, kepada selain Allah. Kemudian al-makna al-ijmali lil ayat ula, makna secara umum untuk ayat yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihissalam bi arba'ati sifat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyifati khalilnya, kekasihnya Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama adalah qudwah, contoh di dalam kebaikan. Karena apa? Karena kesempurnaan kesabaran dia dan juga keyakinannya. Ya. Kesabaran dan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sifat tsaniyah, sifat yang kedua, annahu kana khashi'an muti'an mudawiman ala ibadatillahi ta'ala. Sesungguhnya dia itu orang yang khashi'an, orang yang khusyuk, ya. Muti'an, orang yang taat pada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah Ta'ala. As-sifatu tsalitsah, sifat yang ketiga, sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam senantiasa mengingkari, ya, perbuatan syirik, dan dia senantiasa mengharap wajah Allah Ta'ala. As-sifat rabi'ah, sifat yang keempat, yaitu jauhnya Nabi Ibrahim dari kesyirikan dan memisahkan diri dari orang-orang musyrik. Munasabatul ayat al-ula lil bab, korelasi ayat yang pertama dengan bab, annahu wasafa khalilahu bihadhi sifat allati hiyal ghaya fi tahqiqit tauhid, wa qad amarna bil iqtida bihi fi qawlihi qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mensifati kekasihnya dengan sifat-sifat ini. Yang ini adalah satu tujuan, ini adalah tujuan, ya. Sifat-sifat ini adalah tujuan, ya, di dalam membersihkan atau memurnikan tauhid. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti, ya, untuk beriqtidah seperti Nabi Ibrahim. Kemudian munasabatul ayat tsaniyah lil bab, korelasi ayat yang kedua dengan bab, annallaha ta'ala wasafal mu'minina as-sabiqin ilal jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan sifat kepada orang-orang beriman yang terdahulu, ilal jannat, untuk masuk ke dalam surga-surga, disifatin dengan sifat-sifat yang agung, disifatin a'dhamuha at-tana alaihim bi annahum bi rabbihim la yusyrikuna syai'a, yaitu sifat yang agung itu adalah mereka tidak memperserikatkan atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya, dengan kesyirikan, baik syirik yang tersembunyi maupun syirik yang terang. Kemudian yang terakhir, apa faedah yang bisa diambil di dalam dua ayat ini? Yang pertama adalah fadilatu abina Ibrahim alaihissalatu wassalam, adanya keutamaan atau fadilah dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian yang kedua, al-iqtida bihi fi hadhi sifat al-azimah, ya, adanya contoh dari beliau di dalam sifat-sifatnya yang agung, yang mulia.
Kemudian yang ketiga, bayanu sifat allati yatimu biha tahqiqut tauhid. Yaitu menjelaskan sifat-sifat yang dengan sifat-sifat tersebut maka tauhidnya akan menjadi sempurna, ya. Kemudian yang keempat, wujubul ibti'ad anis syirki wal musyrikin wal bara'ah minal musyrikin. Wajibnya menjauhi perbuatan syirik dan menjauhi orang-orang yang musyrik. Jadi kita kalau berteman pun harus melihat, ya, jangan berteman atau bermain dengan orang-orang musyrik, karena dikhawatirkan kita akan terbawa, ya, kalau kita main dengan orang-orang musyrik. Carilah teman, carilah sahabat yang bisa membawa kita kepada kebaikan, yang mempunyai tauhid yang lurus, muwahhid, ya. Wal bara'ah minal musyrikin, dan harus berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi harus berlepas diri. Kemudian yang kelima, yang terakhir adalah wasful mu'minin bitahqiqit tauhid. Ya, sifat orang-orang beriman itu adalah mereka memurnikan tauhid mereka. Jadi tauhidnya harus murni, harus bersih, ya. Harus bersih dari perbuatan syirik. Kalau kita ingin mendapatkan fadilah dari tauhid, yaitu masuk ke dalam jannah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin.